Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Ya, pada kesempatan pada kali ini, hari ini pembelajaran agama Islam kita masih melanjutkan materi kita dari dua pertemuan sebelumnya, dari bab 2 yang kita ambil ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jujur. Jujur adalah lawan dari sifat bohong. Jujur dalam term agama disebut dengan as-sidq. As-sidq adalah sesuatu yang akan menuntun seseorang kalau dilakukan akan tuntun pada kebaikan. Kalau seseorang jujur, dia pasti akan mengarah dirinya jadi baik. Jadi kalau kalian punya punya visi misi untuk menjadi sosok yang baik, maka satu sifat yang harus masuk di dalam diri kalian itu adalah as-sidq, yaitu jujur. Sebab nanti dari sifat jujur ini, dari pelaku jujur ini akan mengarahkan kalian pada pintu kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, pasti akan mengarahkan kepada kalian pada hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kalian, hal-hal yang sukses terjadi dalam hidup kalian. Nah, nantinya kebaikan-kebaikan ini ujungnya pasti akan mengarahkan kalian pada kehidupan yang baik di pasca di dunia ini, yaitu di akhirat. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang amanah. Amanah artinya bagaimana orang lain merasa aman dengan kita ketika memberikan kepercayaan. Ya, orang lain merasa aman kepada kita ketika kita mendapatkan kepercayaan. Kalau misalnya saya sebagai seorang guru memberikan titipan uang 1 juta kepada kalian gitu ya. Kemudian saya bilang tolong sampaikan kepada guru yang lain. Kalau kalian tidak amanah gitu ya, maka saya tidak akan merasa aman menitipkan uang itu. Selama uang itu belum diterima oleh guru lainnya, saya merasa tidak aman gitu ya. Itu namanya ada ketidaknyamanan atas kemungkinan hal buruk akan terjadi. Itu artinya keamanahan seseorang itu bertanya. Tapi kalau kemudian dengan yakin saya memberikan pada kalian dan saya yakin kalian akan memberikan, berarti memang ada sifat amanah yang kalian miliki di dalam diri kalian dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang lain merasa aman. Itu jujur, amanah. Sekarang kita belajar tentang yang namanya istiqomah, sebagaimana yang digambar ini sebuah jalan yang lurus, seakan-akan tidak bertepi, lurus gitu ya. Istiqomah adalah lurus. Ya, betul-betul lurus pada jalannya gitu ya. Walaupun dalam perjalanan kalian akan berbelok, berusaha untuk kembali lurus dalam kehidupannya. Kalau punya cita-cita yang baik, jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik, udah lurus di situ. Berbelok kembali lurus. Ya, ini adalah istiqomah. Kita akan membahas lebih dalam tentang istiqomah. Kenapa dia penting dalam kehidupan kita. Ya, istiqomah itu sama dengan i'tidal. Ya. Di dalam sholat itu ada namanya i'tidal kan, berdiri i'tidal, artinya berdiri tegak dan lurus. Karena namanya sebagian pemahaman fikih menyatakan bahwa seluruh badan pada saat i'tidal harus lurus gitu ya. Dari tangan, kaki, kepala bersejajar lurus. Namanya i'tidal. Ya. Artinya i'tidal itu lurus dan mapan. Jadi memang betul-betul firm gitu, firm, tegap, berdiri tegap, lurus. Secara syariah dalam agama, istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus Islam ini tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, gimana ya makna sebenarnya meniti agama dengan lurus? Artinya kalau kita beragama ini, ya sudah, pegangan kita adalah Allah dan Rasulnya atau Al-Quran dan hadisnya. Tidak membuat-buat sendiri, tidak mencampur-campurkan pendapat yang aneh-aneh atau kita pribadi dalam persoalan-persoalan keagamaan gitu ya. Misalnya saja gitu ya, Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal.
Kemudian kita bilang dalam diri kita, kalau kalau harus halal terus mah susah nyari rezeki, susah kaya. Yang kaya itu mah kalau kita mah korupsi gitu ya. Nah, ini artinya kita sudah menyimpang dari lurus, karena agama mengajarkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Kemudian karena keinginan nafsu kita, maka ketika kita ada pejabat nih ya, karena keinginan nafsunya, maka dia menyimpang dari yang lurus ini untuk mendapatkan kekayaan, dapatkan harta dengan cara korupsi misalnya. Itu adalah penyimpangan dari jalan yang lurus. Allah menetapkan kita untuk jujur misalnya, kemudian kita berbuat bohong, artinya kita sudah menyimpang dari jalan yang lurus. Allah dan Rasulullah menetapkan kita untuk amanah, kemudian kita bersifat berkhianat gitu, maka kita sudah menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, istiqomah adalah, kalau dalam konteks bab 2 ini berarti kalian terus-menerus tetap bersikap jujur, terus-menerus bersikap amanah gitu ya, dan terus-menerus dalam perkara-perkara baik-baik lainnya. Jadi taat, tetap baik, tetap lurus, tetap konsisten, meskipun mau dilihat, mau dinilai, mau di like di Facebook, mau di like di YouTube atau di TikTok, nggak ada urusannya dengan itu. Mau dilihat tidak dilihat tetap lurus ya, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan bersikukuh pada hal-hal yang baik dan positif. Itulah istiqomah. Maknanya sederhana tapi luar biasa, menandakan kekokohan seseorang gitu ya dalam aspek kehidupan sehari-harinya. Kalau kita sederhanakan, jadi memang konsisten ya, istiqomah itu konsisten, tapi konsistennya dalam melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang Allah dan Rasulnya perintahkan, bukan konsisten dalam hal-hal yang buruk gitu ya. Konsisten mencuri, konsisten mencontek, konsisten malas gitu ya, konsisten enggan membantu orang tua di rumah. Nah, itu justru adalah bentuk penyimpangan dari jalan yang lurus. Konsisten rajin belajar, nah, gitu. Mau dilihat guru, mau dilihat orang tua atau tidak, tetap konsisten. Konsisten tetap baik sama adik sama kakak, mau dipuji atau tidak dipuji tetap konsisten. Itu namanya istiqomah, konsisten ya. Dalam bahasa yang mudah kita pahami, istiqomah itu konsisten, tapi sebenarnya belum lengkap ya kalau dikatakan makna konsisten. Konsisten di jalan yang lurus, nah itu namanya istiqomah. Mari kita coba mengkaji tentang hadis tentang istiqomah. Ada banyak hadis tentang istiqomah, ya kita pelajari beberapanya saja. Misalnya salah satu hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, jadi anaknya Umar. Abi Umar Sufyan bin Abdillahi As-Saqafi radhiyallahu anhu qala, dia berkata ya, Qultu ya Rasulullah, dia berkata ya Rasulullah, kul li, katakan kepadaku, fil islami kaulan, tentang agama yang aku pegang ini satu perkataan, la as'al anhu ahadan ghairuka, yang tidak perlu aku tanyakan, yang tidak akan aku tanyakan kepada orang lain. Jadi dia minta prinsip, satu kalimat, satu kata prinsipal yang dia akan pegang seumur hidupnya. Kalau dia pegang itu dia baik gitu ya. Jadi dia nggak perlu nanya-nanya lagi ke orang lain. Jadi ini pertanyaan yang susah gitu ya. Tunjukkan pada saya satu kata yang bisa saya pegang gitu ya, yang bisa jadi prinsip di dalam hidup saya gitu. Sederhananya seperti itu pertanyaannya. Dan ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah menjawab, kul, katakan, amantu, saya beriman. Selesai, finish ya. Amantu, saya beriman pada Allah. Amantu billah, saya beriman pada Allah. Summastaqim, kemudian istiqomahlah ya.
Kalau saya bilang saya beriman pada Allah dan Rasulnya, sudah, saya seorang muslim, istiqomah dalam keislaman kamu, gitu ya. Amantu billah sumastaqim, istiqomah, istiqomah. Jadi ini kalimat yang memberikan guidance, barometer, petunjuk tentang jalan hidup ya. Iman, istiqomah, ini kita selesai ya. Dalam hidup ini cukup iman dan istiqomah dalam keimanan itu ya. Dan itu adalah perjuangan yang berat dan ganjarannya pasti adalah surga. Kemudian di hadis berikutnya, ini ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka bersikap istiqomah tadi ya. Sejalan dengan hadis tadi, iman, istiqomah. Ya, ini berkata Tuhan saya adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah di jalan lurus. Allah perintahkan A, dia lakukan A. Allah larang B, dia jauhi B-nya. Ini tidak, justru Allah perintahkan A, dia malah berbalik mengerjakan yang B. Tatanazzalu alaihumul malaikah. Kalau orang itu beriman dan kemudian istiqomah, maka Allah berikan penjaga ya. Tatanazzalu alaihumul malaikah, malaikat akan menjaga dia. Allah takhafu, yang malaikat ini senantiasa memberikan motivasi, semangat tanpa dia lihat ya atau dengar, tapi ada malaikat yang memberikan support, dorongan kepada dia. Allah takhafu, kamu jangan takut. Kamu tiba-tiba miskin, jangan takut. Tiba-tiba dapat nilai 5, jangan takut. Tiba-tiba melakukan kesalahan, jangan takut gitu ya. Wala tahzanu, dan juga jangan bersedih. Ya. La takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Santai saja, kamu pasti akan mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Luar biasa ya. Iman, istiqomah, kita akan punya penjaga, seorang malaikat yang memberikan support di dalam hati kita gitu ya, untuk agar kita tetap terus menerus bersemangat dalam segala kondisi dan yakin bahwa Allah akan senantiasa bersama dia. Jadi anak-anak sekalian, di balik kata istiqomah ada perjuangan yang kuat. Jadi untuk tetap lurus itu kan tidak mudah ya. Tetap jujur itu nggak mudah. Tetap amanah itu nggak mudah. Gitu ya. Kita lihat para pejabat-pejabat ketika dia sudah menjabat, dia mengandaikan bahwa begitu mudahnya dia akan memegang jabatannya. Tapi ketika sudah menjabat, ternyata begitu banyak datang satu persatu tawaran-tawaran yang mengajak dia untuk menyimpang. Dan itu mudah terjadi. Kalau orang tidak istiqomah, pasti akan menyimpang. Karena itu berat sekali perjuangan ini. Pengorbanannya banyak gitu ya. Pengorbanan. Karena istiqomah belajar itu. Pengorbanannya harus ngorbanin nonton TV, ngorbanin nonton video, ngorbanin main game di HP ya, ngorbanin jalan-jalan dengan teman, mengorbankan banyak hal. Dan kemudian hanya dengan doa yang tidak putus-putus, maka kita akan bisa senantiasa istiqomah. Nah, suatu saat ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ini tips tentang bagaimana kita istiqomah ya. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, amalan yang bagaimanakah yang paling disukai Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, ini nasihat ya, amalan yang kamu kerjakan sedikit demi sedikit saja, tapi konsisten, tapi terus menerus. Misalnya, katakanlah kalian membiasakan diri untuk berinfak tiap minggu 5.000 gitu ya, 10, 1.000, 5.000, terserah semampunya gitu ya. Tapi itu konsisten dilakukan setiap pekannya gitu ya. Maka amalannya seperti itu jauh lebih Allah cintai daripada lakukannya besar sekali saja habis itu tidak lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah trik psikologi agar kita mampu tetap
menjalankan sesuatu, kita mulai dari hal yang kecil. Belajar tiap pagi selama setengah jam, besok lagi belajar tiap pagi setengah jam, besok belajar lagi setengah jam, dan seterusnya. Tapi konsisten itu satu amalan yang Allah lebih sukai, dan itu pasti gitu ya, itu pasti akan membawa pada sesuatu hasil yang baik. Nah, kemudian kita membahas kembali tentang jenis-jenis istiqomah. Ini tidak ada di buku, tapi saya tambahkan ya. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid, artinya kalian tetap istiqomah bahwa kalian seorang muslim yang tetap beriman pada Allah dan Rasulnya, tetap membela agamanya. Sekarang sudah banyak orang-orang yang menjelek-jelekkan agama gitu ya. Tapi kalau kalian istiqomah, kalian harus tetap di jalan tauhid ini gitu ya. Tetap beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, tetap taat, konsisten dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban. Sholat, Allah perintahkan sholat 5 waktu, tetap istiqomah. Jangan kalau mood atau kalau dapat hidayah atau kalau diajak, tetap istiqomah, sholat 5 waktu gitu ya. Nggak boleh ditinggalkan sholat itu, dosa besar soalnya. Sholat 5 waktu itu pembeda antara orang kafir dengan orang muslim. Kalau kalian bolong sholatnya, itu kalian dekat dengan orang kafir gitu. Itu pasti udah akan menjauhkan kalian dari agama. Kemudian yang ketiga, istiqomah di atas ikhlas. Jadi kalau melakukan sesuatu tetap ikhlas terus menerus, tetap beramal. Kalau belajar ya jangan karena dipaksa orang tua, ya karena dipaksa oleh guru, ya udah karena untuk sesuatu lillahi ta'ala gitu, karena Allah. Saya belajar karena Allah, saya belajar karena ini adalah jihad, karena ini adalah amal soleh. Saya sholat ya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Saya berinfak ya karena Allah, bukan karena siapa-siapa gitu ya, dan seterusnya. Jadi dalam hal segala amal tetap dilakukan dengan ikhlas. Ya, sampai di sini semoga ada gambaran yang cukup jelas di dalam benak kalian pada saat ini tentang apa yang dimaksud dengan istiqomah. Jadi istiqomah tidak bisa diartikan secara sederhana hanya konsisten ya, tapi konsisten di jalan yang lurus. Walaupun ada badai dan menyimpangkan kita terus berusaha untuk kembali istiqomah. Tetap kembali ke jalan Allah. Walaupun ada kalanya kalian malas untuk beribadah, tetap kemudian akan kembali lurus untuk semangat beribadah. Walaupun ada kalanya kalian malas untuk belajar, tapi bersegera untuk kembali ke jalannya untuk rajin belajar lagi. Gitu ya. Walaupun ada kalanya kalian itu dianggap sebagai orang yang mengganggu gitu ya. Dengan artian yang luas ya, mengganggu, kalian akan berusaha untuk kembali ke jalan yang lurus sebagai orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Dan itulah yang maksud dengan istiqomah. Jadi istiqomah itu sesuatu yang kita perjuangkan, kita pertahankan, dan berat sekali. Kadang-kadang kita menyimpang ke kanan kiri, tapi kuatkan diri untuk selalu kembali ke titian kita di jalan yang lurus tadi. Oke, karena itu hal yang terakhir dalam pembelajaran di kesempatan ini adalah tugas ya. Tuliskan 10 hal dalam kehidupanmu sehari-hari yang biasa dilakukan dengan istiqomah. Jadi refleksi diri, kira-kira apa 10 hal dalam hidup saya yang sudah bisa saya lakukan dengan istiqomah. Misalnya apakah saya sholat 5 waktu istiqomah, apakah saya bantu ibu istiqomah, apakah saya selalu rajin belajar tiap hari istiqomah, dan seterusnya. Contohnya silakan kembali ke diri masing-masing. Tuliskan 10 hal yang biasa dilakukan dengan istiqomah. Itu pembelajaran kita pada kesempatan ini. Dari saya cukup sekarang. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi di ruang grup WA. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.